pagi. Assalamualaikum, selamat pagi sobat. Selamat hari Senin. Sehat-sehat semuanya ya, baik-baik semuanya ya. Memulai minggu ini dengan hati yang begitu ceria. Iya harus ceria. Lu kalau ngomong ceria tapi lu nya nggak ceria gimana sih kayak? Ceria kan gue bilang. Enggak. Lu ngomong ceria tapi emang bener mukanya nggak ceria. Ya kayak nggak ada semangatnya kenapa? Karena muka sama intonasi dan mimik itu harus sama. Kali rambut gue hari ini. Jangan Betul. terlalu dipikirin kalau ada masalah hidup ya, inget ya. Kalau misalnya hidup itu nikmatin aja. Kalau misalnya masalah duit nggak usah dipikirin, apalagi kalau duitnya nggak ada, ya. Iyalah. Dah, apa yang mau dipikirin? kita jangan terlalu banyak bacot ya. Ya, jodoh juga nggak usah dipikirin, apalagi kalau jodohnya nggak ada, ya. Durasi kita terlalu manja kalau untuk membicarakan masalah uang. Benar. Apalagi masalah jodoh, biarin aja. Biar bintang tamu kita yang ngomongin soal jodoh orang. Iya. Tumben OOTD kamu hari ini sama sepatunya kurang sporty. Kenapa memang? Biasa kan kamu pakainya yang sporty. Ya udah saya ganti baju, pakai baju Zumba boleh? Denada kali ya. Sobat Ambiar ngomongin soal jodoh, kita mau mengucapkan selamat buat Boyen nih. Boyan. Ya, happy wedding. Happy wed ya. Nikah, tiba-tiba menikah, ada apa ya? Karena Kok tiba-tiba menikah ada apa? Ada cinta dong. Ada Gimana sih lu? Ada cinta. cintanya. kata siapa? Apa? Gak mungkin. Tanya sama sahabatnya ya. Boleh. Sahabatnya hadir di pagi-pagi Ambiar mau cerita kebahagiaannya. Siapa sahabatnya? Pagi-pagi Ambiar, ini dia Anwar. BAB. Anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Yang ini Sepatunya lu gede banget ya. My trip pantang hancur. Stop sudah jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Sekarang selesai main. Apa kabar bro? Saya sangat takjub dan terkesima melihat sepatu Anwar yang begitu sangat Kayak batu ya. Enggak, ini konsep lu apa sih Anwar? Enggak, kan aku lagi jadi inian brand ambassador sebuah brand. Oh iya, Iya, brand terkenal luar negeri. sepatu jasa. Iya, sepatu semua. Oh iya. Anwar, boleh nggak pegangan nggak nih? Mohon maaf, kami megang ya. Banget lu pegangan. Anwar serius ini? Enggak, kita nanya serius. Beneran serius? Oh iya. Iya. Ini jadi kamu separuh promo. Keren ya. Separuh promo apa gimana? Full, aku di support system sama mereka. Size Oh, lumayan ya. Jadi semenjak kamu bilang tahu kalau misalnya kita mau tampil tuh berikan tampilan terbaik. Iya betul. Ketemu sama manajernya waktu itu orang luar. Terus tiba-tiba kayak, kamu jadi brand kita ya gitu. Wah, luar Iya. biasa. Sama kalung-kalungnya juga mereka suka ya ngeliat. Suka, ada semuanya juga. Iya, tumben biasanya mutiara yang dipakai. Kangen deh. Mana sih semangatnya? Iya. Jadi ini tampilan terbaik kamu ya? Iya. Wah, biasa ya. Mulutnya emang di Anwar jadi kemarin datang ke kawinannya Boyan. dateng. Ya, cerita sama kita ya. Iya dong. Tapi katanya Boyan nggak seneng kamu datang. Ya? Seneng dong. Ornamen dari akad. Katanya beritanya kenapa Boyan buru-buru menikah? Apa itu alasannya? Kita pengen tahu banget kenapa. Ada apa sih? Kok nggak ada angin, nggak ada berita, nggak ada apa? Tiba-tiba Kenapa sih? bem gitu Bisa resepsi. satu-satu nggak, mohon maaf nih ya. Enggak, kita memang pengen tahu jelasnya Oh gimana. iya, sekarang jawab sekarang. Iya. Besok Sebelumnya kami bertiga mengucapkan terima kasih. balik. Kalau aku lihat semuanya diginiin masa ke belakang. Nah, kalau sama Anwar nggak usah terima kasih. Karena sebenarnya kita juga nggak mau ada Anwar sih. Anwar, kita mau kasih lihat dulu ya, ini Anwar yang datang ke pernikahan Boyen. Iya, Coba oke. jadi groomsman kemarin ya. Jadi groomsman, bestman. Groomsman kalau laki-laki. Groomsman. Itu juga Grooms itu karena apa dia sih? Groomsman. Grooms itu apa? Parkir kan? Groomsman. Itu bestman. Itu yang mendampingi. Pengantin laki-laki. Ya grooms itu apa? Grooms itu apa? Groom Ruangan. pengantin laki-laki. Itu room. Sama kalau begitu ya. Kita mau kasih Oh, saya pada penyabar pagi-pagi ya. sabar. Kami daerah rendah soalnya di sini. Kita lihat ini Anwar yang jadi groomsman, itu juga karena nyogok ya. Ini dia. Katanya kamu sahabatnya. Iya. Tapi kok katanya kamu kaget mendengar Boyan menikah? Emang menikahnya itu Dadakan. dadak apa gimana? Sebenarnya aku dengar dari lama karena Boyan kan minta izin sama aku kan. Minta Dia minta izin sama lu. Kenapa harus minta Makanya izin? kali gue. Apanya? Dia Karena kasih aku tahu. sahabatnya. Terus ada beberapa kali aku tuh ini loh jalan-jalan gitu, kita kayak keluar kota tinggal bareng, Ngapain? staycation. Oh, Ya, staycation. sambil Boyan tuh ngenalin sama kayak bilang kayak coba dong dilihat ini pacar gue. Awalnya dia kayak diem-diem kan. Terus bilang kayak aku curiga ya, kok dia orang keluar kota mulu, kadang ke Surabaya, kadang ke Jogja. Bentar. Jadi mereka sering keluar kota berdua? Enggak, sama asisten-asisten gitu. Tapi beberapa trip aku ikut waktu diajak. Lalu? Terus? Hampir keceplosan ya? Enggak dong. Ada. Bareng sama all the team. Nah, jadi kamu curiga karena suka keluar kota. Iya. Terus Sebenarnya langsung bilang sama aku kan kayak, ini kenalin. Gue bilang, siapa? Ini pacar aku, katanya gitu. Siapa? Namanya Ruli. Lalu? Panggilnya Bang. Ya udah nggak penting lah lu tahu Panggilannya panggilnya ini ya. apa. Terus? Namanya Bang Ruli gitu. Lalu? So bilang,
ini siapa? Kan aku kadang kalau misalnya mau main, misalnya main sama sahabat, ada orang lain yang gak aku kenal kan, karena aku nggak mau kan. Nyaman Nggak ya. nyaman gitu. Terus bilang gini, ih pacar lu ya, aku bilang kayak gitu. Iya, gimana? Orangnya nice good, baik banget. Nice Udah berapa good. lama mereka pacaran emang sebenarnya? Kalau setahu aku ya, ini setahu aku ya, mohon maaf kalau salah ya. Setahu aku yang kayak aku lihat, kayaknya setahunan jalan deh, setahun lebih gitu. Setahun. Tahunan. Tapi kok cepet banget sih kenal 1 tahun langsung nikah? Sebenarnya udah direncanain dari lama. Kata siapa? Kata Boyen. Terus? Gitu. Kenapa agak tertutup? Orang-orang pada nggak tahu, kita baru tahu. Iya kaget loh. Karena dia mau private, intimate. Private. Intimate. Tapi kan banyak intimate, tapi banyak orang Artis kemarin ya. banyak. Itu sebenarnya salah satu orang yang dipilih kayak sahabat. Oh dia milih-milih. Nggak milih juga, ntar rame lagi. Begitu Boyan. Lu nggak kenal kita Boyan, lu pilih lo udah. Bukan. Jadi teman-teman artis yang nggak diundang nggak dipilih berarti kata Anwar ya. Bukan. Itu Anwar nggak secara nggak langsung gitu. Bukan, karena gini, dia tuh kan kayak bingung gitu loh. Kira-kira siapa aja yang diundang ya? Kamu kasih masukan. Kasih masukan, aku bilang ini aja. Oh jadi nggak Kurang diundang. ajar. berarti kurang ajar lu benar. Boyan kenal dia. Nggak ada, nggak sih. Pantesan kita nggak diundang. Ini program tuh program pilar di mana-mana ya. viral. Jangan sampai ntar tiba-tiba ada di tok-tok Pilar, pilar. Iya. Akhirnya apain intimate? Intimate aja, sepatunya gua karena- nggak sanggup. Cuman berapa ya? 300, 400 something. Iya bener gitu. Karena aku Gak tanya, mungkin itu banyak banget gua lihat. SBSD itu mbak banyak itu. itu kan orang kan ngundang intinya kan 400 kalau 300. SBS itu bisa masuk ribuan Anwar. Iya tahu, tapi kan itu kan kayak ininya pendamping-pendampingnya. Nah, kamu jadi apa di situ? Jadi best groomsman. Groomsman. Men, sebenarnya Boyan bilang gini, udah lu jangan datang ke akad. Cuma kan sahabat aku ya, karena kan kalau kita datang ke akad kan rahmatnya kan luar biasa malaikat. Ya, lalu. Makanya pengen lihat kayak Kenapa? Dia padahal sahabat kamu, dia nggak pengen Oh, kamu datang nangis. ke akad, Oh, kamu bawa nangis. sial apa gimana sih? enggak lah bawa doa. Oh. Seneng kan namanya sahabat nikah. apalagi- Gimana tuh waktu lagi itu? Ajab, ajab apa? Akad, oi. Ijab, ijab maksudnya ijab. Ijab kabul. Waktu lagi ijab kabul gimana Ya. tuh? Itu bener-bener hikmat banget. Yang hadir siapa? Yang hadir kalau di itu sahabat-sahabatnya kayak Bang Wendy, Ya. ada Arafa, ada Hilda, terus sama siapa? Jirayut, Bu Hesti sama suami. Dan itu dipilih sama dia cuman kayak jangan banyak-banyak ya. Dia bilang kalau Resepsinya siang malam atau resepsinya tuh jam 2 sampai jam 7, jam 6. oh sore. Ya, akadnya jam 11 sampai jam 12. Gitu. Sedih. Tadi kita ngelihat kamu nangis pas akad ya. Iya. Kenapa nangis? Kenapa nggak ketawa aja? Anwar, Terhura tahu aku. kita mau kasih rehat ya. Ini ada satu fakta yang kita temukan. Anwar BAB akui sempat tes ketulusan suami Boyen. Sebut lulus, ternyata dia penyayang. Anwar udah mau nangis. Anwar udah mau nangis. Maksudnya berarti lulus nih karena dia penyayang. Penyayang karena pas aku jalan-jalan waktu itu sempat ke Jogja kan bareng kan. Aku ngeliat ini cowoknya maaf ya numpang tenar apa enggak. Bukan, Astagfirullahaladzim. namanya sahabat kan harus memfilter. Bener dong. Aku sayang sama Boyen karena Boyen itu tulang punggung pinggul keluarga. Tulang punggung. Boyen itu tulang punggung keluarga di keluarganya Takutnya Boyen. pansos Iya, gitu. Boyen itu kan udah mohon maaf ditinggal sama kakak-kakaknya. Iya. Boyen punya anak-anak yatim. Kenapa ditinggal sama kakak-kakaknya? Mohon maaf udah meninggal kakaknya. Oh udah meninggal. Dua-duanya Kamu kan ngejelasinnya nggak meninggal tadi ya bahasanya lalu. kayak gitu. Jadi aku bener-bener kayak ngejaga gitu. Aku pengen Boy, lu aja. Boy, Boy William. Oh Boyen. Oh manggilnya dia Boy. Boyen, lu tanpa pacar atau tanpa suami aja lu udah bahagia. Maksudnya mapan, apa segala macem. Tapi kan manusia kan mungkin pengen barengan gitu kan. Jadi harus debat-debat bener-bener yang sayang sama Boyen, yang bisa nerima keluarganya. Tapi kenapa Boyen bisa jatuh cinta sama pria ini yang kamu tahu kenapa? Karena ada alasannya dong. Iya dong. Apa? Karena orangnya baik. Kata siapa? Maksudnya emang kamu tahu dia? Lihat aku penyayang. Apa? Baik apa penyayang itu? Penyayangnya gimana? Nah gini kan kita pernah jalan kan, jalan malam-malam. Terus pas Oh, rempong banget orang. ke tempat malam-malam gitu tahu kan? Apa tahu apa? Lab musik. Oh, live musik. Hey,
Live musik malam aku sama Boyen. Terus di situ itu Apa? siapa pacarnya yang jagain kita berdua. Oh, jagain. Jagain. Ya. Dia bukannya Jagainnya kayak- gimana maksudnya? Jagainnya kayak gimana tuh? Jagainnya- Takutnya kenapa? Kenapa harus dijagain? Awas loh, Kita berdiri, Kenapa silakan. harus dijagain? Ini ceritanya ini sofa kita live music. Ini sofa, Ini kamu cowoknya. Jaga ini gimana? Ntar dulu ya fotonya, ntar dulu ya. Terus tiba-tiba si cowoknya ini Iya. kayak nyari security 10 supaya ngekelirin tempat ini, nggak ada yang foto-foto, nggak ada yang foto-foto kita gitu jagain. Oh, menyediakan security-nya. Iya. Security-nya ada waktu itu Anwar lihat. Lihat. Oh. Karena aku yang bayar, security baris ya bayar. Habis 10 juta. Sebentar, kamu yang bayar 10 juta. Kamu mulai hitungan jadi temen lu. Bukan. Gak hitungan. Yang bayar siapa kamu? Yang bayar kamu. Oh. Jangan kasihan. Lu dimundurin sama security 10 pasti diem aja nggak kasihan. Ya nggak paham maksudnya. Oh yang bayar kamu. Iya. Uang siapa? Uang aku. Oh uang kamu. Iya. Kenapa kamu mikir jawabannya? Anwar, ini acaranya live apa TV? Live. Bisa digunting nggak? Gak bisa digunting, lo pikir kain. Boleh kita apa sih? Ada masalah marah mulu. Gak ada. Boleh kita video call. Sama siapa? Kiwil. Boyen. Penjaga. Penjaga. Ajudan. Ih, Anwar aja pakai ajudan loh. Telepon dong War, Boyen Hebat, bangun sekarang belum? dia kemana-mana ke hiburan malam aja pakai security. Sekarang pakai penjaga dia musik. Iya, karena aku lagi dibutuhin Indonesia di. Gila. Orang tadi di depan kan ada itu ibu-ibu Islam itu indah kan? Iya. Foto ramai banget. Makasih ya Kak Ruben. Gak apa-apa. Apa seneng kan bahagia. Apa-apa, iya sama aja kan. Sedih banget pokoknya best. Udah nyambung belum? Halo Boyen. Nah, tapi kayaknya Boyen belum bangun kali jam segini mah namanya pengantin baru. Iya kan, lagi ini kan. Iya, mereka bulan madu kemana katanya? Kemarin aku sempat tanya juga sama Kak Ruli kan. Abis ini pada mau honeymoon kemana? Honeymoon, iya. Terus dia bilang belum ada kepikiran, katanya nunggu Boyennya dulu. Oh, kerjanya apa sih Bang Ruli itu? Dia dosen kan, doktor. Oh, dokter. Oh di mana? Di mana? Di dia ngajar di mana ya? Di salah satu universitas Sahid kalau nggak salah. Oh. Lulusan UGM dia kan. Lulusan UGM. Boyen kesini dong, Ya, mampir kesini Boyen. dong, ya. Sama Mereka tuh ketemu di suaminya. mana? Mereka berdua. Ya ketemu di mana? Kalau ketemunya di mana aku nggak tahu detailnya karena aku lupa. Enggak, kamu tahu tapi kamu menutupi karena ini live, aku tahu. Ya aku nggak nutupin kok. Ah, peres kamu mah. Beneran. Tapi Boyen tuh alasannya dia tuh kenapa sih kemarin waktu pacaran tuh nggak pernah ada loh beritanya Nicky. Oh, nggak pernah kedengeran. Karena dia Tiba-tiba itu nih. pengen menjaga diri Ain kan. Wah, Masya Allah. Karena yang namanya kebahagiaan kan gak semua mata kan Betul, bakalan setuju. seneng kan. Iya, betul. Karena aku suka banget sama prinsipnya Boyen ketika dia punya kebahagiaan, punya apapun itu nggak pernah mau flexing karena takutnya ada orang yang hasad jadinya Betul. memisahkan mereka gitu. Tapi memang Boyen tuh aku lihat dia tuh orangnya ya punya macam-macam tapi dia tuh emang ngeliatinnya tuh selalu sederhana Iya. tampilannya. Iya. Bagus aku suka. Padahal dia Boyen. Masya Allah orangnya nggak diangkat lagi tidur kayaknya deh. Boyen, Kayaknya tapi lagi selamat pelukan ya. Lagi kali. ngaduk dodol dia. Iya. Boyen dodol. sama Awa ya, sakinah mawaddah warahmah ya. Amin, ya Allah. Kita tunggu kehadirannya Boyen di sini. Hampir sini Boyen. Ajak suaminya juga Bang Ruli. Iya. Kalau pagi hari ini nggak ngangkat video callnya nggak apa-apa. Selamat ngaduk dodol ya. Oke. Buat Anwar kita mau ngajakin Anwar. Ini kita akan bermain dalam sebuah permainan. Iya. Ini akan sangat sulit sekali untuk Anwar. Ya. Really, kita Oh my akan God. meminta Anwar untuk mengurutkan si paling besti. Besti. Silakan. Ada beberapa foto di sini. Anwar situ aja. Anwar bener di situ udah. Oke. Lu urutin. Siapa yang paling besti Yang paling nomor besti satu? nomor 1 sampai 6 Anwar siapa? Ya. Urutin. Oh my god. Jujur War, jujur. Aku lihat dulu kan boleh kan? Boleh dong. Sampai besok boleh War lihat. Dan alasannya kenapa? Silakan. Si paling besti. Coba. Nomor satu. Oh. Oh, nomor 1. Besti aku semuanya. Nomor dua. Nomor 2, Boyen. Nomor 3. Nomor Cantik tiga. banget Boyen ya. Cantik banget loh make upnya bener. Iya, iya. Flawless banget. Cantik. Nomor 1 Aya. Iya. Nomor 2 Boyen. Kan Ayah udah pernah kesini ya? Iya. Iya. Nomor 3 Nomor siapa 3 tuh? Felis. Felis. Nah, ayo nomor 4 siapa? Itu kenapa ketawa lu? Dia nanya kamu. Kenapa ke aku? Yang mana ya? Ayo nomor 4. Nomor empat.
Oke. Ruben. Ruben. Kok Ruben nomor 4 ya? Ya, kenapa? Kok bisa? Kompor. Kok bisa? Kenapa Kok bisa Ruben Ruben nomor 4 Ya Allah, ya? Kak Ruben kerjaan. minta maaf ya banyak-banyak Kak Ruben. Ya Allah, kok nomor 4 sih Kak Ruben? Padahal kita program sering Bayu. bareng loh. Bayu. Ya Allah, Ayu telah nomor 7. Mohon maaf, aku kurang paham. Si paling best itu kan yang lagi dekat sama kita kan? Ya bukan yang lagi, yang paling. Yang paling. Itu apa sih? Boleh diubah nggak? Gak bisa, nggak boleh. Itu pasti masih Yang paling dekat, yang paling selalu di hati. Paling Nomor selalu satu, di hati, best, yang paling dekat, best. jalan. Oh, Ayo yang paling best. Nggak boleh dirubah, nggak boleh. jadi juga dia best nih. Ayo. Nggak boleh dirubah, Dirubah, nggak boleh dirubah, nggak boleh. Ya udah Nggak deh. boleh dong Rian. Astagfirullahaladzim, Bang Billy terakhir. Nggak boleh, nggak boleh. Ini maunya apa sih? Padahal Billy ngasih tahu semuanya Iya loh, termasuk Billy tuh. pernikahannya tuh Iya, ke Anwar. pernikahannya aja Anwar Tapi ya. lu taruh di nomor Iya, tapi mohon 6. maaf ya, disclaimer ya. Ini tadi aku nangkapnya adalah ya. apa? Yang paling best itu yang Tempel dulu. Yang itu ya. Yang apa? Yang apa? Yang paling best itu maksud aku yang Yang lagi lagi deket sekarang. Iya, lagi deket, lagi sering interaction. Tapi ya kasihan, ini yang Tapi di bawah kok ini bisa? bintang semua loh. Tapi kenapa bisa Bang Billy tuh hari-hari ada program juga? Dia sampai wedding kamu duluan. Lu tahu nggak Dia lebih punya parah? anak kamu duluan. Ruben Onsu lebih parah deket Kan, banget. tadi aku pikir yang deket banget sering teleponan siapa? Dia. Enggak. Kayak gitu. Dan Itu bener kan? lihat Jangan suka bikin ini deh, bikin sampai netizen. Raffi Ahmad aja nggak dia pilih. Padahal kita program. Minta lagi tambahin 2 lagi boleh gak di Nggak sini? bisa dong. Ini kenapa nggak aku pilih? Ini yang paling di hati. Bohong. Ini mereka yang interaction every day, every good with me. Lihat ya. Tapi Rian, Kenapa? Aku Ruben Onsu tuh deket banget loh sama dia. Bisa Iya ditaruh di sih. situ, gua sih kaget Dia loh. tuh kalau cerita selalu yang bagus-bagus Benar. tentang lu. Emang Dia iya. belain lu melulu. Apalagi Ayu Ting Ting. Apalagi Ayu Tapi kalau gua Ting-ting, paling ya kaget dari semuanya sih Billy ampun. Saputra karena Billy kalau Tapi apa-apa, Billy kayak kemarin kawinan gua ketemu sama ceritanya- lo satu mobil. Mau Billy jalan itu apa cerita ya? kawinan cuma Jangan sama lu. kacang lupa kulitnya Nggak dong. boleh. Ada, ini mulutnya bener-bener ya, gue Ya. sobek ya lu. Dan Billy itu cuma ngeliatin wajah anaknya cuma ke Anwar doang. Iya. Dengerin asal kalian tahu ya, berita yang beredar itu salah. Aku belum diliatin mukanya. Masa? Coba kita lihat dulu yang satu ini. Bener belum? Kan? SRN tuh label musik tuh yang bener loh. Iya dibilang kayak gitu kata SRR. Anda mau klarifikasi Iya berarti apa? kan Anda Ayo. sudah melihat. Udah melihat. Jadi begini, itu yang aku sampaikan sama infotainment. Gara-gara aku cuman dikasih tahu secara cerita, Dari bukan siapa? diliatin visual dari Bang Billy. Pakai nanya aja sama siapa? Ya tetap aja kan artinya Bang Billy cuma mau cerita sama lu. Kan, tanya di lokasi kalau kita syuting. Jadi gini, aku tuh masih punya utang sama Bang Billy. Karena aku lagi nungguin stroller coder kan. Dari Perancis tuh yang dorongan itu. Stroller. Iya, sponsor. Kalau itu belum datang, aku belum boleh ngelihat karena kan baru pulang ke Gatot Subroto. Dia baru pindah kemarin kan rumah mamanya habis kekahan. Halo Eka. Ya jadi nanti ngelihatnya. Itu Bang Billy cuma dilihat doang. Pertama dia pakai inian, apa namanya kalau foto yang ada di layar handphone? Yang di depan Kamera. kalau kita buka ini Apa buku buka handphone. halaman? ID. Wallpaper ya, wallpapernya foto dia pas aku lihat gini. Jangan. Terus dia nggak tahu matanya hijau, matanya kuning, matanya apa? Abu. Biru. Mukanya Biru cakep. abu apa hijau? Abu-abu. Abu. Matanya. Terus mata bagian mananya hijau? Mata bagian pinggir. Matanya abu. Tanya Abu terus. Hidungnya mancung. Hidungnya mancung panjang banget gitu. Pokoknya bule banget, pokoknya bener-bener Vika gitu. Tapi aku belum lihat secara jogrok begitu. Tuh kan Maksud lo bener-bener Vika maksudnya apa? Maksudnya menurunin ketubuhan, membaiki Keturunan. Maksudnya Bang Billy repot gak bagus. bagus, cakep. Perkawinan yang sangat sempurna. Billy tinggi, putih, ketemu sama Vika yang nice good, everyday, every good, yang oriental. Apa mukanya tuh? Oriental. Western. Nah, Oriental dong. Western gitu. Itu anaknya Dia cuma bukan. percaya sama lu dia ceritain kan. semuanya. Itu punggungnya doang sama dia nggak di-spile. Spill. Anwar, kita mau kasih lihat ya satu Spider-Man. artikel. Ini juga ada satu pengakuan dari Anwar tentang Nikah. Billy Saputra. Anwar BAB sebut Billy Saputra kini berubah setelah jadi ayah. Iya bener. Lu suka ngegosip yang enggak ya? Berubahnya kenapa? Berubahnya satu, dia lebih bertanggung jawab. Kan nanya lagi, kemarin nggak bertanggung jawab. Diam dulu makanya semuanya ya. Gak ada belum nanya begitu. Jangan menggiring opini, please. Gak ada. Ya. Ada lakban gak sih? Jadi berubahnya adalah lebih bertanggung jawab. Ya. Terus Bang Billy juga sekarang lebih penyayang. Kalau kemarin pas kita lagi syuting, itu kan selalu yang kayak lama di lokasi syuting. Jadi dia kayak santai aja. Tapi kalau sekarang Buru-buru pulang. apa-apa pengen buru-buru pulang, apa-apa pengen lihat anaknya gitu. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih penyayang lah, bahkan lebih Protektif. kalem.
Oh, lebih kalem. Iya, lebih kalem. Karena dia capek kan abis begadang kan. Dan dia tipikal suami tau yang apa? Apa? Suami yang biasanya kan ada bapak-bapak yang udah kalau netain urusan emaknya. Kalau ini enggak, dia yang ngurusin. Sebentar, ya emang netain urusan emaknya masa Iya masa urusan lakinya. Maksudnya ke hal yang lain, Iya. kayak nyuci, apa namanya buat ini, apa? Dodot. urusan susu, anak. Dan dia waktu lagi telepon sama aku kayak gini, ngomong ke itu kan, ngomong ke si Bang Billy kan, sayang, aku ngantuk, gini-gini. Ya udah, nanti aku pulang ya, kamu tidur pokoknya. Kamu kan habis begadang kata gitu. Jadi kayak ganti-gantian. Maksudnya? Dia gantian gimana? Sip-sipan. Oh, nunggu anak. Anak, masa nunggu obat? Ya lu ngejelasinnya sip-sipan. Sip-sipan kan pemirsa pengen tahu ngapain? Oh, nunggu anak. Iya kan lagi ngomongin bahas anak sip-sipan. Tapi kan emang begitu, suami memang harus. Memang harus begitu. Tapi ada tahu. Siapa? Ih, nggak mau nyebut nama. Ya udah, Kadang gitu inisial, masuk kayak inisial. kolot kan. Pokoknya kalau ngurus anak tuh istri aja gitu. Karena kan dia kan bule ya. Kalau bule kan lebih independen gitu ya. Kata siapa? Kata barusan saya bicara. Anwar, tapi nah sekarang kan ngelihat sahabat sendiri kayak Iya. udah bahagia keluarganya. Sekarang kita mau ngomongin Anwar ya. Udah mulai nangis. Lapel ada lapel. Lapel. Anwar. Ya. Kita dengarkan apa yang akan Rian sampaikan. Ya, tolong. Anwar, dengar-dengar Anwar ini sekarang udah mau menikah ya. Iya. Jujur, nggak ini serius. Sama yang orang Kalimantan itu. Nggak serius, jangan bercanda dong. Bener. Beneran. Insya Allah. Doain. Tapi Alhamdulillah. katanya yang orang Kalimantan itu akhirnya tersadarkan. Kita mau kasih lihat. Ada. Para sahabat Anwar sudah menikah. Anwar akui belum ada keinginan untuk menikah. Lagi mana sih? Katanya mau Ini berita nikah. bohong. Siapa sih bikin berita di Nah, sekarang belum ada keinginan. Jadi yang Kemarin lo duduk sini katanya mau Gimana menikah. Nanti lo deket sama Ono. Anwar jawabnya Nanti serius. lo bikin konten Serius, Anwar, pegangan. Itu jangan percaya berita online itu bener enggak? Nggak, ini Sobat Ambiar. Udah clickbait jadinya kan. Clickbait. Dia suka palsu berita-berita itu. Serius. Dari tadi kan kita bercanda. Anwar Iya. serius yang ini. Sekarang Iya. gimana? Nggak benerannya lo tuh mau nikah apa enggak? Mau, sebagai manusia kan pasti pengen berpasangan. Apa targetnya? Aku nggak mau nargetin, karena kalau nargetin takutnya ntar putus sakit hati. Karena Sekarang lagi deket sama siapa? ada cewek Kalimantan. Adanya gimana? Ada. Cewek. Ada cewek Kalimantan. Dia tinggal di Kalimantan. Ya, itu terong Belanda jangan error. Lu dulu belum nikah loh. Enggak, soalnya suka nggak benar. Yang Bener. mana? Makanya thank you so much kemarin buat bikin lapar buat Trans TV kan aku bilang, Anwar mau keluar kota mana kan sebagai artis gede. Oh iya, gede banget. Udah punya kuasa ditanyain sama atasan, mau ke kota mana? Aku bilang, haha, Banjarmasin. Karena sama kita kerja ketemu sama dia kan. Ketemuan tuh kemarin. Ketemu kemarin pas lagi syuting jeda-jeda, dia datang tuh. Sama keluarganya ketemu. Sendiri aja. Jadi sekarang bikin lapar kuasanya Anwar bukan Inces. Jadi Inces udah nggak. Jangan begini opini lagi. Nanti hostnya kan banyak. Kan lu tadi yang ngomong ya. Iya. Di Aku bukan bilang siapa hostnya siapa. ada udah dikasih kuasa. Ya karena saya artis besar. Ya tahu. Ya paham. Kita harus ngomong yang positif baik ya. Guys, Dibolak-balik lu. Nih, feeling gue udah gak enak nih. Kalau udah ngomongin artis besar, biasanya yang udah-udah segmen 2 cabut nih. Iya. Enggak. Bener ya? Iya. Enggak ada bikin lapar ke galaksi. Artis Gitu. besar. Pemirsa tuh pengen lihat Anwar sampai selesai. Iya loh. Pengen Ya, sebenarnya. karena pemirsa minta kamu untuk nyanyi sama joget. Ada nyanyi? Ada. Aku nelfon Bu Lesi dulu ya. Boleh ya. Kita kangen sama lagunya Cek Token ya. Aku cek token, bunyi dong cek kodam. Cek Kodam. Mau bilang apa sama keluarga sang perempuan di Banjarmasin silakan. Serius. Buat Boyen, kok Boyen? Buat Yup. Oh, siapa yo? Hayu. Aku bilang Hayu. Buat Hayu doa. Hah? Yufi. Permen emang. Yufi namanya. Bisa diam gak mulutnya nih? Gak bisa saya host. Dia jangan diomongin. Bu itu ya. Yuli. Siapa coba yang Buat serius. kamu yang lagi ada di Banjarmasin, Yuli. yang kemarin ketemu terus nanyain kapan nikah. Oh my god. Dia yang udah minta kapan. Iya, karena aku tuh bener. Beritanya sebenarnya ada benernya. Kalau aku pribadi, Iya. aku ngerasa kayak masih kayak anak kecil gitu ya. Padahal umurnya udah tua ya. Enggak sih. Karena aku takut nih mohon maaf ya. Ya, takut apa? Kenapa sampai akhirnya aku belum menikah? Karena aku takut teman-teman aku, orang-orang terdekat aku, yang mereka apa namanya mohon maaf tuh, begitu Bercerai. bercerai. Aduh, untuk kamu ngomong gitu Dewi nggak masuk. Lanjut. Tapi jangan berpikir ke situ dong Anwar. Iya, cuma ada kesewadaan aja. Kesuadaan itu apa ya? Kewaspadaan. Iya. Aduh. Gitu.
agak deg-degan karena mohon maaf, kasihan anaknya jadi apa? Jadi korban, tinggal sama neneknya, hilang sosok sayang dari bapak dan ibunya. Dan mohon maaf ya, ada teman aku nih, ini bukan teman artis, jangan lu cari, bukan. Tiba-tiba aku temu teman aku, kita jalan. Rumpi ya jatuhnya Terus ya. dia bilang apa? Dia bilang kayak gini, dia dengan bangganya, padahal udah nikah, ke kafe nih sama aku. Datang cewek, cuk. Aku bilang ini, bukannya istri lu berhijab ya? Shh, dia nggak tahu katanya gitu. Gak tahu apa? Dia nggak tahu kalau jalan sama cewek ini. Terus dia kayak bangga gitu. Ini kenalin pacar aku. Kan aku marah ya dalam hati kayak, kok lu bisa sih nikah yang kelihatannya di itu bahagia gitu ya. Astagfirullahaladzim, lu ngomongin orang, War. Bukan ngomongin orang, ini self reminder buat aku. Self reminder. Jadi aku lagi ngomong sama diri aku, kalau aku sebagai laki-laki belum siap buat mempersunting cewek, terusnya aku masih mau kelayapan sana, mau kenal sana, kenal sini. Mendingan jangan dulu. Ya, terus? Ya, bener. Dia kan marah. Dia mau wajar lu marah Aku sama. kesel. Ketahuan lu, enggak? Iya, aku omongin langsung sama bininya. Gimana ngomongnya? Aku bilang gini, Siska, aku bilang kayak gitu. Siska! Kan aku udah bilang, bukan artis. Ya terus. Siska. Terus. Bilang apa? Aku bilang gini, Siska, ini mohon maaf ya, bukannya aku mencampur urusin rumah tangga kalian. Iya. Ini ada yang nggak baik, aku bilang gitu. Apa? Suami kamu nggak bener. Aduh, apa lupa tuh suaminya namanya siapa? Suaminya nggak bener. Tadi aku nggak nyebutin suaminya kan? Enggak, ntar aja tuh bersambung. Suaminya nggak bener. Suami. Tadi nyebutin. Sebutin tadi. Emang iya? Iya. Udah, aku takut diisolasi nanti. Somasi. Apa? Somasi. Iya. Tapi aku sebagai laki-laki, aku kesel dan marah. Aku bilang kayak gini, Siska, ini mohon maaf, aku bukannya mencampuri urusan pribadi kalian. Iya, terus. Kali kamu itu punya suami selingkuh. Ya. Nih, ceweknya gitu. Karena pasti ngobrol aku giniin. Maksudnya kenapa itu kamu ngadu domba rumah tangga berarti? Bukan ngadu domba, daripada dia dibohongin. Ya biar aja itu urusan dia. Saya sebagai sahabat dosa kalau misalnya membiarkan itu, bener nggak? Iya juga sih. Pilihannya. Ya begitulah, laki-laki zaman sekarang terbagi menjadi dua. Apa tuh? Laki-laki yang tidak setia seperti teman kamu, ya, atau laki-laki yang ember seperti kamu ya. Kita balikan lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Bagi-bagi ambiar geger. Pagi Ambiar. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, Ku duduk di muka. ku duduk samping, Mukanya Pak Kusir. yang sedang Bekerja. mengendarai Kuda yang supaya baik. bajalannya. Tuh kita. Kita tuh harus selalu happy dalam setiap hari. Benar. Karena dalam program Senin sampai Jumat itu kita harus memberikan effort dan memberikan energi yang bagus. Ngomongin soal effort itu kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya usaha seorang perempuan ini luar biasa loh. Iya. Untuk kekasihnya lagi di Setia Nusa banget Kambangan, ya. dia tetap setia Siapa? sampai sekarang. Apa lu ngomongin gua lu? Ngomongin gua lu. Kedengeran apa sini lo? Siapa? Yang setia itu siapa? Ini seorang dokter gigi Amarzoni kan di Nusa Kambangan, dia tetap setia bahkan pengen dinikahin sama Amarzoni. Kata siapa kamu? Kamu jangan bikin kabar hoax. Kita tanya langsung aja. Kata produser kita si Ode ya. Kita akan hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia dokter gigi Camelia Malik. Bukan. Halo dokter. Apa kabar dokter? Bisa joget dong dokter. Nggak donatur ngeles. Lagunya kau bukan donatur jangan ngatur, dia bilang Dia gini. pegang-pegang aja. Dia bilang gini, gue bukan donatur keles gitu kan. Ini dokter. Kamu ini harus dokter membawa- gigi. memperlakukan dia sebagai Sebentar dokter. lagi mau menikah. Mau menikah sebentar lagi. Enggak, ngarang itu dasar. Ya, Sama ya, itu Pak Amar. Enggak, nanti dijelasin deh. Enggak nikah dia suka. Enggak, kita pengen sekarang. Dokter Gigi Camelia, sebelum kita bahas semuanya, ini di sini kita punya kotak surat. Ya. Silakan dibuka. Terus? Terus dibuka suratnya ya. Oh ya, oke Dibaca. oke. Silakan.
Iya. Aduh, ini surat dari siapa? Surat Dari dari... KPK. Emang Bang Amar korupsi? Coba dong dibaca dong dokter. You marry me, waduh, nggak Dibaca, mungkin silakan lah. dibaca. Will you marry me? Dari siapa Dibaca nih? dengan Dari Kinga. dengan lantang. Iya, buat- dari siapa? Dari siapa? Dengan Semuanya lantang. Saya sayang. Amar Zoni, nggak mungkin. Apa katanya? Will you marry me? Cie. Elah, dasar enggak lah, ini gombal nih. Gombal tapi kok seneng? Enggak lah, itu cuma gara-gara kemarin aja itu di sidang jadi ramai. Dear Dr. Gigi Camelia, will you marry me by Amarzoni? Jika memang ada sebuah kalimat pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah Apa? Enggak, nanti aja dulu. Aku nanti dulu. Ya nanti sidang dulu, diselesain dulu, fokus ke sidang dulu gitu. Berarti nanti udah sidang, udah beres-beres. Ya. Dr. Gigi Camelia, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. kita mau kasih lihat ya, ini dia Amarzoni yang kemarin ini kan sidangnya masih terus berlanjut. Iya. Sebelum tatap muka ya, Iya. masih online sampai dengan sekarang. Dr. Gigi Camelia ini masih terus setia mengurus surat nikah katanya. Kita mengurus surat nikah. Enggak, itu dia Bang Amar tuh emang orangnya suka ngasal, ceplos deh. Jadi kan waktu hari Selasa Bang Amar kan telepon PA. Kalau Bang Amar tuh sebenarnya udah sebulan tuh bisa dihubungin keluarga, tapi harus ngajuin. Nah, yang bisa ngajuin itu kan adik-adiknya dong, Adit sama Panji. Nah, Om John itu minta surat-surat kayak KTP, KK. Nah, kebetulan aku ada kan KTP mereka gitu kan. Karena kan kita kan ada satu perusahaan gitu. Nah, kakaknya cuman tuh waktu itu aku kirim gurem. Nah, kata Om John minta yang baru. Akhirnya aku minta sama Panji. Nah, sama Panji tuh 2 hari nggak direspon-respon. Adit kan lagi kerja kan, udah pamit sama aku. Jadi aku nggak mau ganggu Adit kan. Nah, pas di persidangan Bang Amar nanya, Om udah ngajuin belum buat video call sama keluarga gitu. Belum, kakak kamu aja baru dikirim tadi pagi. Nah, jadi dia terkesan, aduh nih adik-adik gue lama gitu. Kenapa nggak lo buat surat merit mungkin sama aku, jadi biar aku yang ngurusin kan. Kalau satu kakak sama aku kan agak, tapi kan nggak mungkin bisa, harus ijab kabul dulu. Gimana mau bikin jadi maksudnya mungkin kayak gitu. Ya udah, kenapa nggak dilakukan? Iya, kenapa? Kenapa? Karena kan aku juga punya keluarga yang harus aku jaga juga. Maksudnya ada orang tua, masa Ditanya juga dulu ya. iyalah, nggak bisa langsung kayak gitu. Secepat itu ya. Nggak bisa langsung kayak gitu, tapi kalau menuju ke situ, Ya nanti kalau seandainya emang ini sidangnya ada terang benderang, ya mungkin aku juga nggak menutup kemungkinan ke situ. Cuman kan sekarang fokus ke sidang dulu sih kalau menurut aku. Kenapa Bu Dokter pengen banget ngurusin? Enggak sih, awal ini emang udah jalannya kali ya. Aku ya udah jalannya sama Bang Amar, karena awalnya nggak niat ngurusin, emang bisnis bareng kita. Aku sama Adit bisnisnya, sama Adit sama Panji. Lalu Bang Amar ikut kan, ikut serta lah dalam situ. Jadi lama-lama aku kasihan banget gitu sendirian gitu loh, nggak ada yang ngurusin. Iya, iya. tapi gitu. gini loh, kan tidak ada kewajiban sama sekali. Sebetulnya kan dia masih punya adik-adik, Iya. ada keluarga yang lain. Bu Dokter kan punya urusan, pekerjaan, punya keluarga, bukan tanggung jawab Iya, iya. juga gitu. Maksudnya Gimana tuh? Jadi gini, buang waktu dan kalau energi sama Adit gitu. kan emang intensnya lebih sering ketemu Adit kan, karena ada bisnis bareng Adit. Jadi emang Bang Amar tuh mungkin nggak punya saudara cewek kan, ibu bapaknya juga udah meninggal. Jadi Ya. aku juga ngelihatnya kasihan aja di saat jatuh kok nggak ada yang, mestinya nggak ada yang bantuin dia gitu. Cuman karena kasihan. Ya awalnya kan karena temen kan, sering diskusi bareng segala macam. Cuma lama-lama mungkin aku nyaman ngobrol sama dia nyaman ngobrol sama aku. Nyaman itu pada akhirnya tumbuhlah cinta. Iya kan proses ya kayak gitu, nggak niat juga dari awal ketemu Cinta. gitu. Iya, Iya ya juga nggak pastilah, apa-apa, iyalah. ya. Maksudnya nggak mungkin menutup kemungkinan orang Betul, betul, proses betul. kok udah lama Iya, iya, juga. Apa sih yang bikin cinta sama Amarzoni? Gini loh, dia tuh kan orang melihatnya cuman dari kesalahan dia doang dong, karena dia artis di beritanya cuman itu penyalahguna, pakai lagi, pakai lagi. Cuma ternyata pas aku kenal tuh anaknya baik banget gitu, baik banget. Dia tuh tanggung jawab juga. Kayaknya walaupun di dalam dia pengen berguna juga buat orang lain gitu loh. Gitu, dia Ya kadang kan kita suka lihat karena cerita di luar ya. Iya, pas tahu kehidupannya dia gitu kan, keluarga Aslinya mah kan yang tahu orang dalam doang. Amalia, ini kan idealnya begini ya. Kalau punya rasa cinta, kan pengennya ini hubungannya tuh menuju satu hubungan yang jelas ya. Iya. Tapi kalau ini kemungkinan terburuknya adalah nggak kemana-mana, dia harus menjalani hubungan yang ternyata jauh lebih berat dari apa yang Diharapkan. diprediksi oleh Camelia dan juga Amarzoni.
Udah mempersiapkan itu belum sih? Udahlah, kan balik lagi, jodoh tuh pasti serahin aja sama Allah. Kita nggak pernah tahu orang yang cerai aja, orang yang nikah aja bisa cerai, apalagi orang yang pacaran. Tapi emang saat ini aku pasti ngebantu Bang Amar bukan juga karena ada hubungan, tapi karena kemanusiaan, karena aku tahu kejadiannya nggak benar. Sekarang kalau aku tahu kejadiannya nggak benar, masa aku mau diem aja gitu? Kan nggak mungkin gitu. Kalau ternyata kemungkinan terburuklah yang terjadi, Iya. Apa yang akan dilakukan? Kemungkinan terburuknya maksudnya ternyata dia bersalah atau apa, ya udah jalanin aja dulu, kan kita nggak tahu ke depannya setahun 2 tahun tiba-tiba dia dapat abolisi dari Pak Presiden, kan kita nggak pernah tahu ya. akan tetap bertahan sama dia? Iya, kalau sejauh ini sih saat ini perasaanku ya sampai saat ini ya bakal terus ngurusin dia sampai sidangnya selesai gitu. Karena pasti pria tuh yang membutuhkan sosok seperti dokter gini untuk menguatkan, jadi nggak tambah drop gitu. Iya benar-benar, karena aku juga pernah jatuh di posisi Bang Amar, cuma beda kasus aja gitu. Jadi waktu jatuh nggak ada satupun yang deketin aku. Jadi makanya sekarang aku ngerasain kayak Bang Amar gimana ya. Jadi ya udah, ini bukan tentang cinta lagi sebenarnya, tapi tentang bagaimana yang lain pergi, aku ada buat dia. Yang gitu lain loh. pergi tapi masih ada yang tetap bertahan. Betul. Cuman lain halnya kalau ini yang terjadi, ini sulit nih. Kita mau kasih lihat ya. Amar Zoni ingin menikah, kekasih ungkap terhalang restu keluarga. Terjadi nih. Enggak sih, sebenarnya kalau orang tua aku, kebetulan papaku tuh orangnya ya saya udah dewasa gitu, kakakku juga udah bilang dewasa, jalanin aja, dia sudah bisa menentukan hidup kita masing-masing. Waktu Amar kena kasus yang ini juga dia bilang kalau Bang Amar benar, kamu bela gitu. Kan kamu yang tahu kejadiannya, kalau nggak benar ya sudah, kamu harus dihukum lah secara gitu. Tapi kalau emang kamu ngelihat yang nggak benar, bela lah, sampai di mana juga kamu harus bela. Itu siapa yang bilang? Papaku gitu. Oke, kita mau kasih lihat ada satu postingan dari seorang dokter gigi Camelia. Saya seorang dokter gigi dan sebagai seorang dokter saya sangat paham bahwa setiap manusia bisa sakit, baik secara fisik maupun mental. Saya mengenal dia bukan dari apa yang diberitakan media, tapi dari sisi dirinya yang sejati, sisi yang berjuang, sisi yang penuh luka, tapi tidak pernah berhenti mencoba untuk sembuh. Ketika banyak orang menjauh, saya justru melihat bahwa inilah waktu terberat bagi seseorang untuk benar-benar membutuhkan dukungan. Karena saya pun pernah di posisi dia pada waktu itu. Saya bukan melihat dia sebagai sosok artis, tapi sebagai manusia. Saya dekat dengannya bukan karena ketenaran, tapi karena saya tahu di balik semua label yang diberikan padanya ada hati yang tulus dan ingin berubah. Saya sadar mungkin banyak yang kecewa, bahkan mungkin tidak mengerti, tapi saya hanya ingin mengatakan saya tetap di sini bukan karena buta, tapi karena saya melihat, karena saya tahu siapa dia sebenarnya. Saya tidak ingin dinilai sebagai dokter yang terlalu mencintai pasiennya. Dia bukan pasien saya. Dia adalah seseorang yang saya sayangi, yang saya doakan setiap hari agar bisa bangkit dan membuktikan kepada dunia bahwa manusia tidak bisa dihakimi hanya dari masa lalu. Di sini bukan tentang siapa yang sempurna, tapi tentang siapa yang tetap tinggal ketika yang lain memilih pergi. Sorry Jack, jangan remehkan. Gimana tuh, bagus banget sih. Terima kasih duo Keng Racun ya. Iya. Saya melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Apa yang kita tidak lihat dan kamu lihat dari Amar Zoni? Ya itu dia pengen sembuh sih. Dari awal kita kenal nanti keluar dari sini temenin gue rehab ya, mau ke psikiater, mau ke psikolog. Dia emang benar-benar mau sembuh gitu. Tapi dokter Camelia boleh nggak kita tahu ya, dia ingin sekali sembuh. Tapi apa yang terjadi kalau memang mengenal sosok dia ya? Apa yang terjadi padanya ketika sembuh itu susah sekali ditemukan sembuh? Susah, kalau sembuh tuh emang pertama harus dari diri dia sendiri. Tapi kalau nggak ada faktor pendukung dari lingkungan, dari keluarga yang support, nggak akan bisa. Betul sih. Berarti artinya dia jatuh lagi karena tidak ada orang-orang yang support di samping dia. Betul, dia mau sembuh, tapi lingkungannya di daerah lapas nggak akan sembuh, lingkungannya itu aja gitu. Tapi dokter punya keyakinan nggak kalau nanti sudah keluar dari situ, dokter akan betul-betul ya bisa, insya Allah iya, bisa. dari Januari kejadian kemarin 2005 dia udah nggak sama sekali. Gitu. Tapi pasti banyak gangguan-gangguan, aku nggak perlu ceritain lah ya di sini, Iya. menyangkut instansi kan gitu. Jadi
sangat-sangat melawan itunya luar biasa banget dia gitu. Aku tuh sampai kalau kunjungan tuh suruh tes urin gitu kadang-kadang gitu. Oh sempet gitu. Dok, udah berapa lama deket sama dia? Dari Oktober 2024 ya. Oh lumayan ya. Kita juga mau kasih lihat. Ini Amarzoni katanya meminta Kamalia untuk dekat sama anak-anaknya Amarzoni. Iya. Coba kemarin. kita mau lihat dulu tayangan. Sekarang kan 2026. Belum waktunya kan, aku belum jadi siapa-siapa melamar, aku juga harus tahu diri. Om istri Iya, bukan lah. Itu diminta sama Amarzoni emang? Iya, waktu pas selesai video call itu kan dia bilang tolong kamu liatin anak aku dong gitu, mulai deketin anak aku gitu. Ya nggak bisa lah gitu kan. Belum. Tapi nggak apa-apa kan walaupun belum jadi istri sah, membantu. Cuman Enggak mengontrol. lah, ya kalau dari medsos oke, pasti aku suka ngasih kabar dulu-dulu Bilang juga. saya calon istrinya. Enggak lah, aduh pede banget. Gak enak sama mamanya. Kok pede banget? Lah, enggak maksudnya enggak lah. Belum kesana. Iya, belum kesana. Kalau sudah sah baru ya. Kalau udah sah kan mungkin ada hak itu pun juga kadang-kadang nggak enak ya kita gitu. Nggak usah nggak enak, kalau sekarang mah nggak usah nggak enak deh, kalau nggak enak nanti susah. Kamalia, banyak gak sih yang deketin kamu di saat kamu lagi deket dengan Amarzoni? Ada nggak? Ada lah. Ada lah banyak. Tapi kamu nggak mau tetap itu aja, Abang Amar. Ya karena ngelihat sisi yang tadi aku tulis itu loh, dia baik banget orangnya. Kayak orang nggak kenal aja. Betul. Cuman kamu yang tahu ya, Iya. sesungguhnya apa yang terjadi di antara kalian berdua. Dan ya namanya juga hubungan, cuman kamu yang tahu Iya. siapa yang baik buat kamu. Oke, Iya. Kamalia, kita akan meminta kamu untuk menjawab pertanyaan lainnya dalam kursi Kita lihat. kegegeran. Aku dikasih kursi kan. Di kursi kegegeran ini harus menjawab sejujur-jujurnya. Kalau tidak, api ini akan semakin besar. Dan Anda akan terbakar api cinta. Ini apinya baru soalnya ya. Oh iya, apa namanya? Ini api dari Gunung Bromo kami dapatkan ya. Baik, Silakan. Dokter Gigi Camelia. Oke. Apakah sebenarnya kamu sudah capek mengurus Amarzoni, tapi terlanjur punya citra jadi kekasih setia, makanya kamu tetap jalan? Julid banget Karen. Enggak, aku emang susah move on orangnya. Oh. Sebelumnya aja 5 tahun kan sendiri. Oh. Jadi emang susah. Susah move on. Orang yang kalau udah berhubungan gitu. Enggak lah, enggak bosan kok. Gak bosan? Oke. Jadi memang sekarang ini bertahan karena memang susah move on atau gimana? Ya emang karena emang ya bertahan emang aku susah. Komitmen. Nggak bisa Ya komitmen, iya. Committed. Oke. Kayak kamu lah. Baik, selanjutnya. Banyak yang menghujat kamu karena pacaran dengan narapidana. Apakah kamu nggak masalah dengan stigma tersebut? Enggak, narapidananya juga bukan korupsi kan. Ya kan narapidananya merugikan diri sendiri, bukan merugikan orang lain. Pokoknya apapun itulah ya. Iya. Nggak usah ikut campur lah netizen ya. Bukan merugikan orang lain. Iya, nggak merugikan orang lain. Diri sendiri ya. Iya. Dokter Gigi Camelia, kamu sudah punya karir jadi dokter. Apakah sebenarnya kamu cuma memanfaatkan Amarzoni untuk meningkatkan popularitas? Astagfirullahaladzim. Karen, Terlalu jahat kamu Karen. itu nggak ada tadi di skrip kayak begitu. Tapi iya juga sih. Bagaimana? Enggak. Sebelum itu saya udah punya beberapa cabang klinik kok, jadi Ya. nggak perlu pansos. Iya. Aduh aku serem ah deket Karen. Aku nggak mau deket Karen. Di sini. Nggak ada. Lu mah jehong mulutnya. Dokter Gigi Camelia. Dengan Amarzoni yang susah jera terhadap obat-obatan terlarang, masa depan seperti apa yang kamu lihat dari dia sebagai calon suami? Siapa bilang dia pasti bisa berubah kok, yakin 100%. Hebat tuh dokter. Hebat. Hebat Iya. dokter. Benar. Yakin? Ya yakin, tergantung orang-orang sekitarnya. Dengan cara apa keyakinan itu akan benar-benar bisa? Yakin karena melihat diri dia yang pengen sembuh sebenarnya gitu. Oke. Cuman karena Dia nggak punya ada tekad support itu ya? aja, iya. Ini jauh banget. Dokter Gigi Camelia, sebenarnya kamu belum mau dekat dengan anaknya Amarzoni Ya. karena takut dicap sebagai seorang yang terlalu pansos. Nggak, bukan terlalu pansos tapi terlalu ikut campur aja kan belum Nggak belum mau ikut apa-apa, campur. iya. Nanti aja kalau udah sah gitu maksudnya. Iya. Iya juga sih. Pula dia udah ada ibunya, udah ada bapaknya sekarang. Lalu saya Bang Amar juga bersyukur lah. Iya. Ya, Iya dong. Ya benar.
Tapi dari keluarganya Marzoni, adik-adiknya tuh masih bisa ketemu anak-anaknya? Masih ya? Masih kok. Masih suka. Bijaksana ya dokter ini ya. Mau ada apa juga bijaksana. Jatuh cinta Marzoninya ya. Iya, karena bijaksana banget. Ngademin gitu ya. Coba kalau dokternya kayak gini ya. Waduh. Dokter Gigi Kamil ya udah. Udah habis pertanyaannya. Sudah habis. Oke. Apa yang mau disampaikan kepada Marzoni silakan. Walaupun kita tahu sih dia nggak bisa nonton TV pastinya ya. Siapa tahu bisa lihatlah di sosmed. Nanti ada yang bisikin gitu siapa. Kayak bismillah lah, mudah-mudahan ada titik terang ya. Mudah-mudahan sidang nanti 3 minggu lagi eksepsinya diterima sama majelis hakim, kan tidak perlu pembuktian itu sih. Gitu. Amin. Itu aja, mudah-mudahan cepat selesai lah sidangnya, terus cepat balik lagi ke Jakarta ya. Semoga dikasih kesabaran kalau buat dokter Gigi Kamelia ya. Kamelia, kita kembali saat lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Biar geger. Kita nggak usah ngomong. Kenapa? Saya sama King Nasar mau mogok ngomong. Iya. Biar Karen Delano yang ngomong, banyak ngomong. Kita senang sekali hari Senin ini ya, di Pagi-Pagi Ambiar punya bintang tamu yang keren-keren banget. Dan setelah ini kita punya pasangan selebriti yang sedang fokus mengurus 3 buah hatinya. Kita sini. Tahu nggak kenapa saya sama King Nasar nggak mau ngomong? Kenapa? Ya mau izin 3 minggu. Dan kami akan mengajukan kasasi. Lama banget 3 minggu dia mau izin, baru tahu kita barusan. Yuk bintang tamu yuk. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita buat siasat yang baru untuk ya. Ngomongin. Bentar lagi ulang tahun Ambiar tau. Ya benar. Minggu depan hari Senin. Udah 4 host 5 sempurna. Udah tahu mau ulang tahun, kalau punya otak sih gak usah izin. Sekarang kita panggil dulu ini. Nanti kita bahas lagi ya. Ya nanti kita bahas lagi ya. Ini dia keluarga yang bahagia sedang mengurus 3 buah anaknya ya. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan Mas Ayu, Clara, Kausa, dan juga Lam dan juga Vi buah hati. Vi. Ada buaya. Ada buaya tuh. Ada buaya. Buayanya lagi dikandangin. Tahu nggak bunyinya buaya gimana? Ngok. Nah, gitu dong. Buaya itu bunyinya gini. Kalau aku ngajak jalan ada yang marah nggak? Nggak salah Rian. Bunyinya nggak gitu. Gimana? Mau makan. Maunya dibeliin. Sehat Mas Ayu, Clara, sama Kausar. Sehat. Itu seneng banget ngeliat mainan ya. Iya, dia suka binatang. Kami lihat suka binatangnya. Mas Ayu lihatnya ke Karen suka. Enggak, sumpah. Warga kecil bahagia, kami semua mengucapkan terima kasih sudah datang. Boleh nggak? Ini kita mau kasih lihat ya, ini kita seneng banget. Cuma 2, satu lagi mana? Satu lagi di rumah sama mama aku. Kenapa nggak dibawa? Biliar lagi tuh gue dibawa. Biliar Dia lagi lebih aktif. Dia aktif, cuman dia kan lagi mau jalan, jadi lagi bener-bener explore banget. Iya. Ini kita sambil kita mau lihat dulu ya Mas Ayu, Clara curhat. Curhat seorang istri dan juga ibu. Mengurus 3 orang anak. Saking sibuknya sekarang ini katanya nggak diajak main sama teman-temannya. Tega banget. Kok bisa? Teman macam apa? Coba lihat ya. Sebelum saya tanya kalian, saya mau nanya dulu sama teman saya. Iya. Duduk begitu nggak takut ada Enggak, ini karena saya juga shock ya. busana memang. Kebetulan kan kita memang menyesuaikan ya. Jadi nanti beres adegan kita masuk. Dijauhin. Lanjut. Temen kenapa? Nggak dijauhin, enggak, itu postingan itu kan panjang, ada beberapa slide. Jadi intinya sih di postingan itu kayak ya namanya seorang ibu pasti rela kayak
kehilangan waktunya sendiri, bermain sama teman. Yang penting anaknya tuh bisa happy, bisa ada untuk anaknya gitu-gitu lah pokoknya inti postingannya itu. Cuman yang postingan awalnya kebetulan tentang itu, dan emang kan semenjak punya anak otomatis waktu kita untuk bisa bersosialisasi terus bisa main sama teman pasti akan berkurang gitu. Maksudnya ibu-ibu itu teman-teman kamu sirik lihat kamu sekarang? Ya gimana? Maksudnya sirik gimana sih? Ya maksudnya gimana kan kalau biasanya kalau udah punya anak kan pasti kumpul-kumpul. Iya, kumpul. Iya benar, itu maksud aku juga di situ. Jadi lebih ke ya tahu diri lah gitu. Emang sekarang semenjak punya anak ya kita udah nggak bisa lagi punya waktu untuk diri sendiri, intinya sih itu ya pastinya gitu. Paling kangen aktivitas sama sahabat-sahabat yang sudah jarang dilakukan apa? Ya main kayak olahraga bareng. Aku kan anaknya dulu sebelum itu doyan banget kayak olahraga ya, kayak bisa tiap hari gitu. Pas ngejungkir sayang. Yoga entah apa gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh pasti kangen sih gitu. Ya rubuhin aja deh, rubuhin aja. Rubuhin deh, Dorong aja nggak apa-apa. Kausar, tapi kalau Kausar tuh tipikal suami yang ngasih waktu buat istri nggak sih, kayak ya udah deh seminggu atau misalnya sebulan berapa kali deh kamu main sama teman-teman kamu gitu? Pengen sih gitu ya, tapi sekarang kayaknya masih belum bisa. Emang dari karena masih ada Ryu juga kan. Tapi sebenarnya kalau misalkan Ryunya yang satu hilang ya. Sini. Di sana ada apa itu? Lihat. Ini buaya. Takut di sana ada itu. Ada kuyang, takut ada kuyang sayang. Kuyang apa lagi? nih. Yuyun, bantuin Yun, ambilin Yun. Yuyun. Oh jadi memang dari kamunya. Iya, jadi aku yang sendiri emang ngebatasin diri aja sih, tahu diri aja lah Kak. Gitu. Kan kalau misalnya anak-anak kayak lagi golden age kayak gini nggak akan bertahan lama, terus juga cepet banget ya prosesnya. Kalau misalnya aku miss sedikit aja, aku takut kehilangan itu aja sih. Pengennya ada terus untuk mereka di saat lagi perkembangannya ya, iya gitu. dong. Tapi kau usah ngeliat istri posting itu gimana? Dia nggak lihat sih pastinya. Gak mungkin gak lihat. Kadang suami itu ya, pasangan itu kadang suka pura-pura gak lihat, tapi dalam hati pasti dia berpikir. Apa ya? Kalau aku sih ngeliatnya gini, sebenarnya momen untuk ketemu teman ada juga sih kadang ya. Kumpul-kumpul masih ada ya. Masih beberapa kali lah. Mungkin memang fase yang di sebulan 2 bulan terakhir kan aku emang lagi nggak di sini juga kan. Lagi seringnya ke luar kota. Syuting ya? Ada syuting juga, ada kerjaan lain juga. Ada apa? Nah, apalagi kayak kemarin tuh benar-benar sebulan aku tinggal kan. Sapi. Mungkin itu tuh fase yang dia merasa Unta. agak sendiri atau nggak bisa keluar. Karena kan memang kalau biasanya kan ada aku tuh di rumah kan. Kalaupun misalkan mau pergi main, mau ke teman-teman bareng tuh semuanya jadi rame-rame lah gitu. Karena memang teman-teman semua kan memang udah pada punya anak. Berarti kamu juga udah nggak ada waktu. Udah kayak mantai aja gitu. Ya kan namanya lagi ada anak-anak ngejagain anak-anak. Anaknya aktif banget loh. Anaknya aktif banget, Masya Allah. Ya sayang, mau apa lagi sayang? Tapi gak usah kan lagi jauh ya, maksudnya posisi istri lagi nggak bareng. Burung hantunya. Terus mikirnya gimana, maksudnya istri gua, gue lagi jauh dari istri gua nih, terus dia lagi ngurus anak-anak, terus dia posting gitu. Bingung juga sih ya gimana harus meresponnya, tapi yang penting kan apa ya, aku kan selalu berkomunikasi dengan baik aja sama dia. Memang apa ya, di saat dia tidak bisa dekat sama teman atau apa gitu ya, tapi setidaknya ada akulah yang bisa. Tuh burung hantunya. Tuh pasangan pun bisa menjadi teman, bahkan pasangan harus menjadi Iya betul. Apakah kamu merasa pasangan kamu adalah teman terdekat kamu? Iya benar. Jadi emang di saat lagi kayak gini ya cuman pasangan yang bisa nemenin kita, jadi teman ngobrol, teman main, teman nonton, semuanya ya pasangan gitu. Oke, buat Kausar dan juga Mas Ayu Clara, kita mau ngajakin mereka berdua sobat ambiar bermain. Adek. Nggak usah ke situ. Nggak usah ke situ. Mari kita pindah, silakan. Karena ini mereka babysitter tersertifikasi, sudah aman main sama mereka. Kita beli. Ayo nak, tumpah-tumpahin semua nak. Kita punya kartu di sini ya. Silakan. Ini donat tuh. Jangan-jangan ini donatnya dari minggu lalu soalnya. Halo. Diambil kartunya ya. Silakan. Satu. Masing-masing ini boleh ya diambil. Semuanya. Satu-satu dulu. Silakan dari Mas Ayu Clara dulu. Apa kegagalan yang paling mengubah hidupmu? Apa ya? Aduh, aku anaknya alhamdulillah positif banget ya. Aku nggak pernah ngerasa ada yang gagal. Jadi kalaupun ada yang salah ataupun kurang baik, aku selalu ngambil positifnya sih. Wih. Serius, bener. Aku nggak ada yang ngerasa aku gagal, alhamdulillahnya. Karena gitu, walaupun kita udah
nggak sesuai dengan apa yang kita targetkan, kadang kita ambil positif. Yang penting alhamdulillahnya begini. Boleh nggak dipegang? Jiwa tukang krimbatnya jangan keluar dulu, boleh? Tadi gue mau pijitin, gue mau krimbatin. Silakan, Bang Kausar. Apa momen kecil yang diam-diam bikin kamu merasa hidupmu layak diperjuangkan? Momen kecil. Apa ya? Mungkin agak pede, mungkin berasa berarti buat orang kali ya. Bagus. Semua orang itu berarti buat orang lain. Iya, makanya itu harus diperjuangkan mungkin. Oke. Oh, aku lagi. Gantian tuker. Oh, tukeran. Aku lagi. Ada happy, ada ambiar. Silakan. Ini yang happy. Siapa yang kamu syukuri karena mereka melihat sisi indahmu yang bahkan tidak kamu lihat? Maksudnya siapa yang kamu syukuri karena mereka melihat sisi indahmu yang bahkan tidak kamu. Oh, ya pastinya pasangan, keluarga, teman-teman terdekat dan anak-anak tuh pastinya ya mau seburuk apapun orang tuanya ya pasti selalu melihat sisi terbaik orang tuanya sih. Iya. Bener kan? Mereka selalu melihat sisi terbaik orang tua. Oke, terakhir. Apa keputusan yang waktu itu terasa benar, tapi sekarang kamu tahu itu menyakitkan dirimu? Waduh. Apa ya? Yang sampai sekarang menyakiti diri sih kayaknya nggak ada. Mungkin ada beberapa keputusan yang tidak tepat, tidak benar. Cuman kan kadang kita harus, kayak tadi dibilang, kita harus ngambil positifnya sehingga kita tidak terbuai dengan penyesalan-penyesalan itu. Iya. Sih kalau aku ya. Alhamdulillah sih sampai sekarang Tiup-tiup lilin. nggak ada sih yang menyakiti gitu. Tidak ada ya. Mohon maaf, lilinnya belum mati kok Anda sudah kembali. Bebong kali ya. Terima kasih buat kalian Ini berdua ya. silakan dimakan ya, ini bersih kok. Ya. Kalau anak-anak tuh ada pantangan makanan gula segala macam nggak? Ada. Ada. Oh, kalau gitu terlalu jangan gula dikasih ya? Jangan Nggak terlalu di gula. mereka sugar rush ya. Kita mau kasih lihat ya, kalau ngomongin soal anak-anak pasti perhatian dari orang tua kan memberikan yang terbaik. Tapi katanya Kak Usar ini sering meninggalkan anak-anak. Kenapa kok bisa? 3 minggu ninggalin mereka kemana? Kemarin ke Kalimantan sih. Ngapain kau Sar? Ada beberapa kerjaan. Nah, sama kan sekarang juga udah mulai aktifnya di belakang layar. Ngeproduksi yang gitu-gitu. 3 minggu cabut. Lu Kak Usar apa kira Delano 3 minggu cabut tuh? Tapi Mas Ayu nggak apa-apa kalau suami pergi lama begitu nggak apa-apa? Ya, kalau misalnya menghasilkan pulangnya ya nggak apa-apa. Nggak curigastion. Aduh, kayaknya nggak ada waktu untuk curiga sih ya. Jadi karena kalian udah saling percaya. ya pertama itu, terus ya udah kita sama pasangan mah positif aja ya Kak. Karena kan Kalaupun nanti ada apa-apa pasti ketahuan ya. Benar, aku sih selalu percaya kayak gitu. Kalau misalnya dia mau macam-macam, dia nanti mau ngapa-ngapain di belakang aku, pasti ada aja petunjuknya. Dianya mah enggak sebenarnya, tapi kan ada jenggoda. Sekitarnya ya pasti ada aja ya. 3 minggu persiapannya aja. Maksudnya? Ya balik dulu 2 mingguan ya. Oh ya balik ke rumah, jadi 3 minggu ke sana, balik 2 minggu. Balik 2 minggu, berangkat lagi, itu yang lebih lama sebulan. Syuting 3 judul. Oh, sebulan? Itu ninggalin anak-anak yang lagi lucu-lucuin dalam waktu lama Kayak gitu itu gimana? agak sedih juga, tapi mau tidak mau namanya kerjaannya. Nyari kerja ya. Tapi suka disusulin nggak Mas Ayu? Sama anak-anak ikut? Kalau Kalimantan itu tadinya pengen nyusulin, cuman kata dia lihat kerjaannya juga hektik dan gitu, lokasi terus ya, lokasinya kurang. Yalah ya. Karena mereka kan harus proper banget ya. Ini seaktif ini ya Kak. Kalau misalnya tempatnya nggak proper tuh, betul. Aku jangan apa-apa. Tiba-tiba nyebur kemana atau kemana kita nggak tahu gitu. Jadi mendingan kalau kata Kausar ya di Jakarta aja. Tapi Sobat Ambiar ini mereka mah tetap walaupun jarak dan waktu tetap aja anak-anak prioritas ulang tahun dirayain bareng nggak? Apa? Ulang tahun anak-anak. Tahun mah bareng ya. Bareng ya. Kita mau kasih lihat kemarin ngerayain ulang tahun anak-anak barengan. Family goals banget ya, memberikan wadah, ruang, kesempatan buat anak-anak untuk bukan hanya mengenal keluarga, tapi nilai cinta. Kalau kalian tuh dulu waktu kecilnya tumbuh dalam keluarga yang sama seperti itu kah? Hangat, harmonis, atau justru sebaliknya? Mungkin kalau Clara iya. Maksudnya apa? Lebih sering jalan-jalan ya? Iya, kalau aku tuh tipe keluarganya dari papa mamaku tuh ngebentuk core memorinya tuh lewat jalan-jalan gitu ya. Jadi kayak aku nih sekarang kalau misalnya lagi pergi gitu, aku sering banget ke dia kayak, aku pernah kesini dulu sama papa. Aku kayak gitu tipenya, makanya aku juga pengen nanemin itu
ke anak-anak gitu, kayak ke taman safari misalnya kemana gitu, supaya mereka juga tahu satwa-satwa gitu, dan kebetulan mereka juga suka satwa. Jadi aku cuma pengen apa sih, kayak ngenalin mereka banyak tempat yang bikin memori mereka tuh nanti kalau besar, aku kesini loh sama mama papa. Kalau kau Sar? Nggak terlalu sih. Nggak yang bukannya tipe jalan-jalan atau. Oh, kamu tuh bukan tipe yang suka bawa ini hoba gitu? Enggak. Kalau misalkan Waktu kecil rame-rame jalan, maksudnya kalau pergi itu memang sekeluarga rame-rame gitu ya. Cuman lebih ke kayak apa ya? Ke tempat kerjaannya bunda misalnya gitu, atau ke agak introvert atau gimana kalau Kausar ini? Iya, dia introvert. Kita emang pasangan, kita keluarga introvert kayak semuanya. Tapi kalau dia emang iya sih. ya makanya kalau misalnya jalan-jalan kayak gini ya beruntung lah dia kan, karena memang punya, pengennya sih seperti itu memang, karena kan itu buat apa ya, memori mereka ini berdua kan. Karena kebukti juga sih kayak kemarin kita bawa ke tempat apa namanya, akuarium gitu. Terus udah dua kali kesana. Dua kali kesana. Nah kemarin kita kesana tapi tujuannya sebenarnya bukan ke situ. Iya. Lucu banget. Aku dikasih kertas, isinya memang rundown, sudah saatnya iklan. Sehat buat kalian. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi. Selamat pagi Zidan. Selamat pagi Kak. Gimana rasanya? Akhirnya diterima bekerja. Seneng Kak. Seneng ya? Iya. Selamat ya? Iya. Sekarang bekerja di Transjakarta. Iya. Bagian apa? Bagian desain grafis Kak. Desain buat poster. Hebat sekali desain grafis. Alhamdulillah. Zidan boleh cerita sama kita semua di sini, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih Zidan. Sama-sama Kak. Zidan kalau boleh tahu, Zidan itu lulusan apa? Madrasah Aliyah Kak. Madrasah Aliyah. Iya. Zidan, kemarin itu datang ke job fair khusus disabilitas ya? Iya. Sebuah program yang baru diciptakan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung. Terima kasih banyak Pak untuk kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman disabilitas ya. Ketika datang ke sana, yang daftar tuh banyak nggak yang hadir di sana? Banyak Kak. Banyak ya? Iya. Zidan, bagi teman-teman disabilitas itu sesulit apa sih untuk mencari pekerjaan? Iya. Sangat sulit Kak, khusus ke orang disabilitas. Sangat susah. Susah? Iya. Sebelumnya pekerjaan yang ditekuni atau dijalankan oleh Zidan itu apa sih? Sebelumnya Zidan kayak ngikut jadi talent syuting iklan Kak. Syuting kayak part time lah. Kayak syuting di es krim, kayak begitu. Selain itu ada pekerjaan? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Pernah mencoba pekerjaan lain? Belum. Belum? Belum. Melamar? Belum pernah Kak. Memang baru kemarin aja mencoba untuk mencari pekerjaan? Iya, baru kemarin. Zidan apakah ada komunitas atau teman-teman yang sama seperti Zidan di mana sulit untuk mencari pekerjaan? Ada. Rata-rata itu mereka kesulitannya apa yang menjadi penghalang mereka untuk diterima dalam mencari pekerjaan? Mungkin kayak tinggi badan, sangat susah, kayak begitu. Kita kadang bingung di Indonesia ya, syarat pekerjaan itu berpenampilan menarik, iya, tinggi minimal. Mau jadi apa? Mau jadi model. Padahal kalau di luar negeri kan yang penting kan skill. Betul. Ya kan? Bahkan kalau kita lihat di Singapura, di Indonesia tuh ada umur maksimal. Kalau di Singapura, yang tua aja masih diberikan kesempatan. Ya betul. Bekerja. Bukan di Jepang ya kan nenek-nenek, kakek-kakek mereka masih bekerja. Kesempatan bekerja tuh masih begitu luar biasa sekali. Kita berharap di Indonesia sekarang kesempatan terbuka lebar, bukan hanya teman-teman disabilitas, tapi mereka tidak dilihat tinggi badan, usia, tapi kesempatan diberikan seluas-luasnya. Ya. Kemarin ketemu sama Pramono Anung, Bapak Gubernur, apa kata beliau? Kata beliau, apa namanya? Beliau bilang apa? Beliau bilang, kamu harus semangat terus, gitu. Udah keterima kerja, gitu. Kemarin emang ngelamarnya selain di Transjakarta, ngelamar di BUMD lain atau ngelamar di mana aja? Oh, waktu itu udah ngelamar di but-but mana aja. Yang manggil cuma Transjakarta atau Iya. ada yang manggil lainnya selain Transjakarta? Nggak ada sih Kak, cuman TJ doang.
Hanya di Transjakarta aja. Sudah masuk minggu keberapa bekerja di sana? Udah seminggu ya. Udah seminggu. Sekarang bolos kerja dong. Baru seminggu. Dia tuh saking nervousnya kamu sampai keringetan loh. Padahal di sini suasananya dingin loh. Ya apa nervous? Emang suka keringetan, Kak. Oh, emang suka keringetan. Oh ya Allah. Iya. Berarti atasan di Transjakarta tahu dong hari ini masuk? Tahu. Apa katanya? Ketika kamu izin, baru juga seminggu kerja udah izin. Apa kata beliau? Kata beliau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa nama bosnya? Kavina. Apa Kavina? Mau nyapa apa? Mau bilang apa sama Kavina? Silakan. Pasti lagi nonton nih Kavina. Mau bilang apa silakan sama Kavina? Kavina, terima kasih udah ngizinin kemari. Kavina makasih ya Kavina, ini anak buahnya belum juga seminggu udah dikasih izin buat bolos. Tapi kalau keluarga tuh gimana? Perasaannya terus setelah tahu akhirnya kamu dapat pekerjaan. Alhamdulillah senang. Zidan bisa membantu finansial keluarga Zidan. Iya. Zidan pasti ini kan nggak mudah buat kamu, termasuk buat teman-teman. Yang membuat kamu terus tetap semangat itu apa sih? Yang membuat semangat karena Zidan ingin menafkahi keluarga Zidan dan ingin memberangkatkan umroh keluarga Zidan. Masya Allah. Amin. Amin. Kita mau kasih lihat satu artikel tentang Zidan Alfiansyah. Zidan Alfiansyah akui cemoohan jadi motivasi. Lucu ya kalau ada cemoohan tuh ya, lucu banget. Memang banyak yang bully. Aneh. Bully, kalau kayak bully nggak ada sih, Kak. Nggak ada ya? Nggak ada. Cemoohannya seperti apa? Nggak ada. Cuman teman-teman pada respect, pada baik-baik. Oh, berarti artikel tadi salah ya? Iya. Ya. Salah. Dari zaman sekolah? Dari zaman sekolah nggak ada. Justru alhamdulillah teman-teman pada baik. Harus begitu ya? Iya, alhamdulillah. Harusnya begitu. Satu bentuk rezeki juga diberikan lingkungan yang mensupport Zidan. Tidak ada yang memberikan komentar-komentar miring sama sekali. Kita juga berharap teman-teman komunitas lainnya juga mendapatkan support dari lingkungan yang sama seperti yang didapatkan oleh Zidan. Zidan berapa bersaudara? 3 bersaudara. Kamu anak berapa? Bontot terakhir. Anak bontot. Kakak-kakak kondisi sama? Normal. Semua. Kamu juga normal sama? Semua normal, tinggi maksudnya. Kamu juga tinggi, semangatnya tinggi. Iya. Zidan, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Sebuah artikel tentang Zidan. Sekarang Zidan bersyukur bisa gantikan kakaknya jadi tulang punggung keluarga. Oh iya. Bapak masih ada? Alhamdulillah masih ada, cuman udah lansia. Lanjut usia, udah sakit-sakitan terus. Iya. Ibu alhamdulillah masih ada. Sudah tidak bekerja dua-duanya? Iya, sudah tidak bekerja Kalau dua-duanya. kakak kerjanya apa? Kalau kakak kerja di Trisula, kalau bekerja. Bekerja berarti ya? Iya. Jadi kamu tulang punggung atau kakak-kakak masih membiayai juga buat orang tua? Kalau waktu itu kakak saya yang biayain, sekarang jadi saya yang ngemungut. Kenapa? Karena udah nikah dua-duanya, Kak. Oh, udah nikah. Iya. Berarti kamu yang tinggal sama orang tua. Iya. Gak apa-apa lah, rezekinya pasti ada ya. Iya. Selalu. Zidan, pengen tahu untuk fasilitas umum ya. Khususnya buat di Jabodetabek deh, karena kamu kan tinggal di Depok ya, dan kamu bekerja di Jakarta. Buat kamu dan juga teman-teman komunitas tuh, fasilitas umum tuh apa yang kamu rasakan? Cukup mudah atau sulit sih? Cukup sulit sih kalau buat naik Transum. Makanya dia jarang naik Transum, mungkin kayak naik ojek online gitu. Paling sulit tuh transportasi umum misalnya apa sih? Kayak naik angkot, susah, naik atasnya. Apalagi yang sulit? Jadi itu. Berarti kalau pergi kantor dianterin temen atau ada siapa yang dianterin sama abang ipar. Oh, selalu tuh mau kemana aja ya? Kalau kemana aja dianterin sama temen. Oh, dianterin lap dulu itunya. Kalau naik ojek online dianterin. Nervous soalnya. Ya. Sorry. Dianterin terus dinaikin ke motornya gitu. Iya. Dianterin terus nyampe tempat sama abangnya diturunin gitu. Iya. Kayaknya kamu kalau kerja 1 dus tisu kali ya. Ya nervous ya, kamu Zidan nervous makanya. Nervous ya, kelihatan ya. Masa sampai banjir banget. Ini kita mau kasih lihat ya foto. Tadi Zidan sempat cerita bahwa sebelum bekerja di ABUMD Transjakarta, Zidan juga pernah menjadi seorang talent ya, bekerja di mana ini? Entertainment. Jadi apa nih, jadi figuran? Jadi apa ini? Dan suku Baduy atau apa kamu? Itu jadi manusia kurcaci. Apa jadi apa?
jadi kurcacinya. Sinetron atau series? Oh, syuting iklan. Zidane udah nggak mau lagi nih foto-foto atau syuting-syuting gini lagi udah nggak mau. Zidane pengen nyari pekerjaan tetap. Kalau ini cuma panggilan aja berdasarkan panggilan. Itu sebentar, tadi yang pakai rambut biru itu siapa? Karen Delano. Lu kali. Tapi mirip elu, mukanya mirip elu banget tadi. Gue ya. Iya mirip Karen. Coba ini memang konsernya Mr. Glowing. Kayak Karen loh. Mr. Glowing tapi mirip elu gitu. Maksudnya iya dong. Iya. Iya, pengennya pekerjaan tetap. Kalau ini cuma berdasarkan panggilan. Iya, panggilan. Tapi banyak juga mereka yang pada akhirnya bergantung untuk panggilan syuting, ya kan, tidak dapat kesempatan untuk menjadi pekerja tetap. Kita berharap semoga dengan adanya job fair disabilitas seperti kemarin membuka peluang mereka untuk bisa menjadi karyawan tetap. Tadi Zidane juga bilang bahwa ingin memberangkatkan orang tuanya umroh. Kita mau lihat. Zidane Alfiansyah ungkap ingin umrohkan orang tua. Amin. Amin. Doa yang baik. Zidane sekarang ini di Transjakarta masih kontrak atau gimana? Masih probation. Masih dalam pembimbingan. Magang gitu maksudnya. Iya, kayak magang. Percobaan. Iya. Masih percobaannya. Kontrak. Oh, kontrak. Udah kontrak. Bagus, enak atuh udah kontrak mah. Kalau magang kan nggak enak. Zidane terus apa impian Zidane selain pengen umrohin bapak sama ibu? Zidane ingin jadi pengusaha muda. Pengen jadi pengusaha muda. Iya. Emang pengen punya usaha apa? Usaha bidang apa kalau Zidane? Bidang kayak makanan. Usaha kuliner. Iya, kuliner. Bisa masak? Nggak bisa. Jadi mungkin Empok Zidane yang masak. Oh, si Empok yang masak. Zidane, coba kalau Zidane boleh kasih sedikit masukan buat teman-teman di luar sana supaya teman-teman yang sama seperti Zidane mereka juga tetap bersemangat, tidak patah semangat dalam mencari rezeki, mencari pekerjaan. Iya dong. Zidane mau bilang apa? Semangat. Mau bilang semangat terus, jangan patah, jangan menyerah walaupun kita beda dari yang lain. Besar. Semangat buat teman-teman, dan kita juga berharap sekali lagi bukan hanya pemerintah daerah tapi juga pemerintah untuk selalu memberikan perhatian karena tentu saja teman-teman juga berhak untuk mendapatkan hak yang sama seperti kita. Bukan hanya fasilitas umum tapi juga diberikan kesempatan untuk bekerja. Dan Sobat Ambiar, kita doakan semoga Zidane bisa memberangkatkan ibu sama bapaknya untuk berangkat umroh. Amin. Dan kita juga mengingatkan buat Sobat Ambiar, jangan lupa sebentar lagi ulang tahun Pagi-Pagi Ambiar yang kelima di tanggal 23 November. Kita mau kasih tahu itu adalah deadline untuk tepuk Ambiar ya. Kita mau lihat seperti apa. Udah banyak banget yang kirim, di antaranya seperti ini. Tiap hari bangun pagi nonton Ambiar, program seru banyak viral fenomenal. Ria Ibrahim, Dewi Persik, Indah Sarkar, Delano, pagi-pagi Ambiar memang geger. Pagi-pagi Ambiar geger. Pagi-pagi Ambiar geger. Thank you so much for our guests. Everybody. Terima kasih banyak bintang tamu kita. Terima kasih Dokter Gigi Terima kasih banyak ya Mas Clara, Kausar dan juga Zidane. Terima kasih, semangat selalu ya. Semangat Mas Zidane. Salam buat bosnya. Besok jangan bolos lagi ya. Kita kembali lagi besok ya. Anwar, terima kasih War. Iya Anwar, terima kasih banyak ya. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Yeah.